Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Guys, sebelum kita membahas tentang technical analysis dan juga mereview analisa yang kita sudah buat, karena kan memang untuk sementara ini harga itu sudah menyentuh ke harga 44 ribuan something ya, peak kemarin, dan terjadi konsolidasi pada range harga tertentu, terjadi koreksi. Nah, sekarang yang kita mau cari adalah level supportnya. Sebelum kita ke technical analysis, gua mau memberikan kabar bahwa Bitcoin ini udah upgrade. Jadi ini Bitcoin Core adalah jaringan ya guys, teknologinya ya. Untuk jaringan dan juga dompetnya, bahwa memang Bitcoin Core ini sudah versi 26.0 yang sementara kemarin itu 25.0. Nah, mungkin teman-teman mau membaca detail tentang Bitcoin Core ini upgrade-nya apa, tapi gua bisa berikan teman-teman conclusion atau kesimpulan. Sebenarnya Bitcoin Core versi 26.0 ini memang membawa peningkatan besar dalam keamanan jaringan Bitcoin. Nah, fitur utamanya ini memang adalah dukungan untuk protokol transport V2 yang baru, yang meningkatkan enkripsi dalam komunikasi antar node, terus juga membuat jaringan lebih aman dari serangan dan juga penyadapan. Selain itu ada juga perbaikan bug dan juga peningkatan pada fitur lainnya. Nah, ini memang merupakan sebuah langkah penting untuk menjaga keamanan dan juga privasi dalam jaringan Bitcoin. Nah, kalau teman-teman lihat kan memang bahwa Bitcoin ini sudah mengalami beberapa upgrade. Teman-teman bisa cek di bitcoin.org atau di Bitcoin Core. Nah, kalau untuk Bitcoin Core sendiri memang untuk jaringan komunikasi antar node dan juga dompet. Nah, kalau untuk Bitcoin ORG itu fokus kepada white paper Satoshi awal ya. Kalau ini memang Bitcoin Core sebuah proposal yang dibuat oleh komunitas atau kontributor berdasarkan white paper yang dikeluarkan sama Satoshi. Nah, memang ini dikhususkan untuk perbaikan jaringan, upgrade, skalabilitas. Jadi dari 2009 sampai dengan saat ini, Bitcoin itu nggak cuma ya seperti itu-itu aja, tapi memang ada upgrade-upgrade yang dilakukan oleh kontributor. Nah guys, jadi Bitcoin kalau secara technical analysis, sebelumnya di CryptoQuant itu kan kita sudah membuat analisa bahwa harga itu bullish, berpotensi untuk ke Fibonacci 786-886. Waktu itu gua pernah mention udah jauh banget sebenarnya ya. Kalau mau lihat itu ada di bawah-bawah. Nah, ini gue juga baru banget kasih postingan di CryptoQuant, teman-teman bisa cek kembali. Kalau untuk publish-nya itu gua bikin, nah ini dia Fibonacci 786 dan juga Fibonacci 0886. 44.000, 47.000 yang saat ini sudah hit pada Fibonacci 786-nya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah penurunan saat ini itu koreksi dalam, melihat dari beberapa indikator yang juga memang sudah overbought atau jenuh beli, atau justru koreksinya memang ini jangka pendek dan masih bullish dalam perhitungan Elliott Wave-nya. Jadi teman-teman memang harus memperhatikan kalau kita hitung berdasarkan Elliott Wave bahwa harga Bitcoin ini terdapat dua probabilitas. Yang pertama adalah pada 786-886 ini terjadi koreksi karena adanya tekanan jual yang besar, atau justru koreksi sedang atau short terms untuk naik ke harga 80 ribuan something untuk menyelesaikan wave 3. Karena kan kalau kita tahu bahwa wave 3 pada perhitungan Elliott Wave itu dia more way bullish dibandingkan wave 1 dan juga wave 5. Wave 5 pun bisa more way bullish dibandingkan wave 3, tapi memang tidak umum.
namanya expanding wave 5. Expanding wave 5 tuh biasanya dia bullish, jadi kan anggaplah 3 ya naik seperti ini, turun A, B, dan C 4, dia akan membuat sebuah diagonal. Nah 1, 2, 3, 1, 2, entar 3, tapi bentuknya entar membuat sebuah rising wedge lah gitu. Naiknya pun pelan-pelan, dikit-dikit koreksi, entar naik lagi, dikit-dikit koreksi kayak gitu. Cuman dia naik, jadi nggak impulsif seperti wave 3-nya dari wave 2. Untuk melirik atau melihat bahwa tekanan jual di sini itu cukup kuat atau tidak, kita bisa dibantu dengan exchange reserve, yang dimana exchange reserve ini membantu kita untuk melihat sentimen pasar dari spot dan juga derivatif market. Apakah pada spot market alokasi atau pasokan Bitcoin itu dijual atau dikirimkan ke dalam exchange, atau pasokan Bitcoin maksudnya adalah banyak di dalam exchanger, atau kalau di derivatifnya penutupan kontrak berjangka terus itu banyak yang menyebabkan orang atau traders itu berganti posisi ke short selling dengan ditandakan atau diinformasikan dengan kenaikan matrix. Karena kalau kita lihat kan dalam beberapa hari belakangan mulai dari tanggal 6 sampai dengan saat ini terjadi kenaikan matrix yang juga lumayan ya. Maka kita harus memperhatikan pada range levelnya di sini guys. Jika memang matrix itu naik signifikan lebih dari garis berwarna biru ini, maka memang banyak koin atau pasokan Bitcoin itu tersirkulasi di dalam exchanger untuk diperdagangkan. Dan juga pada derivatif banyak penutupan kontrak berjangka longing buy positions. Ini menandakan tekanan jual itu juga cukup lumayan pada range harga 44 ribuan something. Ini didukung dengan inflow dan juga outflow, yang dimana outflow-nya pun sebenarnya tidak terlalu gimana-gimana. Penurunan ya tetap ada penurunan, tapi penurunan yang dimaksud ini adalah penurunan transaksi. Kalau outflow berarti pasokan koin yang terdapat di dalam exchange itu keluarnya kemana, bisa saja ke cold wallet, bisa saja ke hot wallet. Nah kalau kita lihat kan secara transaksi pun tidak seperti inflow, yang dimana inflow kemarin tanggal 11 sempat naik yang cukup lumayan, yang menandakan bahwa memang Bitcoin itu ditransferkan masuk ke exchanges atau banyak exchange yang terdaftar dalam CryptoCoin untuk diperdagangkan. Maka dari itu ya valid bahwa di harga 44 ribuan something ini terjadi koreksi yang cukup lumayan. Nah sekarang pertanyaannya adalah kemanakah harganya akan terkoreksi. Kalau gue pribadi melihat simple moving average atau moving average 50 at the daily time frame, yang sekarang itu berarti berada pada harga 37.700 berarti ya. Atau kita bantu sama ini aja dulu deh. Simple moving average 50 at the daily time frame pada harga 37.698 saat ini. Jadi teman-teman bisa mencari level support tersebut sebagai entry point untuk longing buy position. Untuk kenaikannya memang ada dua probabilitas. Yang pertama adalah teman-teman harus melihat bahwa harga Bitcoin itu bullish bisa kembali lagi mencapai ke harga 40. Tinggal nanti kita tarik Fibonacci aja nanti ya guys, dari higher-nya di sini sampai dengan bawah, lower-nya berapa. Kan di sini barusan pakai daily ya. Nah, di sini terus teman-teman dari sini higher sampai dengan lower-nya berapa nanti, terus teman-teman cari Fibonacci untuk wave 4 ke wave 5 1018 dan juga Fibonacci 1236 ya guys. Karena potensi untuk kenaikan wave 5-nya jadi gini dia. Nah gitu ke range harganya tersebut. Kenapa gua melihat moving average atau simple moving average 50 itu menjadi support? Karena
kalau secara technical analysis kita melihat simple moving average atau moving average 50 itu sempat bereaksi menjadi level support belum terjadi golden cross. Jadi ini masih sangat cukup kuat untuk menjadi level support ya. Maupun berapapun harganya nanti ya guys, nggak harus melulu di 37.600. Bisa saja di harga sekarang ntar dia naik dulu baru turun lagi. Nanti kan menyesuaikan dia. Cuman yang pasti adalah kalau kita lihat kan memang di harga 37.900 ini adalah level support yang dimana kemarin sempat menjadi level resistance. Bahwa ini kan memang sudah berapa lama terkonsolidasi dan di sini banyak banget order buy yang membuat harga itu memang menjadi bullish. Jadi teman-teman tungguin aja untuk swing trade pada harganya 37.600, 37.700, 37.800, 37.900 lah ya. Basically memang minggu ini adalah minggu bearish ya guys. Karena sudah berapa hari belakangan kan candle weekly ini dia merah ya. Tapi gua tidak expect bahwa harga itu lebih rendah dari 32 ribuan something ya. Selama harga itu dia tidak broken pada support. Ini gua menggunakan pitchfork ya. Pitchforknya adalah 2516 yang menjadi sebuah channel. Sekarang kan berarti berada pada median antara 2516 dan Fibonacci 1.9 yaitu mediannya 2.24. Gua nggak expect bahwa memang harga Bitcoin itu dia lebih rendah daripada 31 atau 32 ribu. Jadi at least apabila memang simple moving average ini tidak bereaksi menjadi level support, teman-teman bisa melihat di range harganya 32.000 atau 31 ribuan yang tolak ukurnya adalah EMA 200 daily time frame ya. EMA 200 daily time frame itu 31.534 yang pastinya akan naik. Jadi dia menyesuaikan nanti. Sementara memang dekat juga dengan Fibonacci atau pitchfork 2516 yang selalu bereaksi menjadi support, harga naik, dan 2.24 menjadi level resisten yang sebelum menjadi support menjadi level resistance, kembali lagi menjadi level resistance, breakout. Maka teman-teman harus melihat pitchfork atau resistance channel Fibonacci 1.9 pada harga berapanya nanti kita akan lihat, karena kan harga itu akan bergerak seperti ini kan. Nah, tinggal kita melihat aja apakah memang mencapai ke 69 resistance-nya atau ntar dia turun dulu ke bawah seperti ini baru ntar dia naik, itu juga bisa jadi. Cuman untuk sementara waktu teman-teman lihat aja simple moving average 50 atau moving average 50 at daily time frame karena ya potensinya nanti seperti ini. Nah, itu dia. Dan kalau untuk alternatif count bearish-nya barusan itu kan untuk bullish counting dari wave 2 ke wave 3 ya guys. Bullishnya berarti kan 80 ribuan something lah. 78, 80 ribuan. Sementara kalau untuk bearish count-nya berarti dari harga saat ini penurunan koreksinya adalah sekitar 50 atau 60% dari kenaikan yang ada. Jadi teman-teman bisa tarik Fibo dari sini sampai dengan sini yang menandakan bahwa ini valid berarti ya. W, X, Y, X dan Z ini menjadi A, A-nya daerah intermediate degree, lalu di sini menjadi B, ini kan W, X dan Y, ini berarti Y-nya ya, ini B, B dari intermediate degree-nya, dan yang sekarang lagi dicari adalah C dari si intermediate degree-nya. Kalau dihitung berdasarkan corrective wave maka penurunan atau koreksi dari B ke C itu bisa 382 Fibonacci, 05 Fibonacci, 06 Fibonacci, 0764, 0864, 764, 864 bisa teman-teman fokusin juga 886, 786. Nah, sementara gue memberikan teman-teman Fibonacci 06, 786, 886 yang dimana 0618 di harga 26.000, kalau 786 21.900, 886 itu di 18 ribuan something.
Jadi kalau kita hitung bahwa harga Bitcoin ini running flat ya guys, running flat di kandang babinya 69.000, 15.000. Ini tuh pernah kita analisa atau prediksi udah lama banget sih sebenarnya. Nah, jadi sini ya, ini any tree-nya, karena di sini dia kan flat. Ini any tree-nya, jadi harga itu dia turun dulu, harga turun dulu ke bawah, baru ntar dia harganya naik lagi. Sama persis seperti yang ada di sini dia, turun berarti sekitar 38% dari kenaikan, 50% dari kenaikan, atau mudahnya 382 Fibonacci, 50 Fibonacci, 618 Fibonacci, 786 Fibonacci, 886 Fibonacci. Terus kalau yang 786, 886 ini bisa alternatifnya lain, 764 dan juga 864 ya guys. Harga turun, baru ntar dia naik lagi. Jadi teman-teman yang swing bisa antri di sini ya untuk belinya. Berarti kalau seperti itu, harga itu akan terkonsolidasi dulu dia dalam beberapa bulan ke depan. Bisa saja 2024 harga Bitcoin itu terkonsolidasi di range yang sama 69 sampai dengan sekitar 18 ribuan US dollar. Dan barusan itu adalah alternatif count-nya untuk bearish-nya. Semoga membantu teman-teman ya dalam mengambil keputusan. Gue ingatkan kembali bahwa yang paling dekat adalah simple moving average atau moving average 50 pada harga 37.700 sekarang ya, sebagai level support atau support kedua untuk koreksinya 31.900, 31.500, EMA 200 at the daily time frame semuanya tidak boleh broken dari channel atau pitchfork Fibonacci 2.24, ini ya 2.24-nya, sorry ini 2516, ini mediana 2.24 dan juga Fibonacci 1,9 sebagai level resistance yang selalu bereaksi menjadi support dan juga resistance di saat kenaikan atau bullish trend kemarin ya. Support, ini resistance-nya 1,9, jadi supportnya lagi, ini sekarang jadi supportnya di sini lagi. Jadi kalaupun dia turun, ekspektasinya adalah yang jadi support baru ntar dia naik. Sip, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bila mana memang channel Crypto Hell membawa manfaat buat teman-teman. Jangan lupa juga untuk share buat teman-teman yang memang membutuhkan referensi dari technical analysis. Semoga analisa kita membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Thank you very much for watching. Gue Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. See you guys on the next video. Peace out.